Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara hal-hal yang ringan kembali, yaitu berkisar di antara rumus penjumlahan yaitu fungsi sum, rumus rata-rata yaitu rumus fungsi average, rumus mencari nilai minimal yaitu rumus fungsi min, rumus mencari nilai maksimal yaitu rumus fungsi max, dan rumus menghitung jumlah yaitu rumus fungsi count. Pada kolom ini kita akan membuat rumus fungsi sum, yaitu rumus yang disiapkan secara otomatis oleh Microsoft Excel for Windows. Sementara ada rumus yang menggunakan cara manual. Nanti saya ajarkan kedua-duanya, dan kedua-duanya bisa digunakan di dalam tabel ini. Perhatikan lembar kerja yang sederhana ini. Di sini saya buat laporan triwulan tabungan anggota Yes No dengan anggotakan Willy, Jane, Leslie, Elsa, Uli, Mulkan, Imam, Malik, Esah, Mita, dan Dila, dengan tabungan per bulan yaitu di bulan Juni, bulan Juli, dan bulan Agustus, triwulan. Kemudian nanti tabungan ini akan kita jumlahkan di sini. Lalu hasil penjumlahan masing-masing anggota akan kita cari jumlah keseluruhannya, lalu kita cari rata-ratanya, dan kita cari tabungan siapa yang paling kecil, dan kita cari tabungan siapa yang paling besar, lalu kita cari berapa anggota yang menabung. Ini adalah materi yang sangat ringan dan sering kita gunakan. Kita sangat sering menghitung jumlah rata-rata, mencari nilai minimal dan maksimal, dan menghitung jumlah anggota. Tapi di sini kita menghitungnya dengan menggunakan rumus. Secara otomatis rumus itu akan mengacak mencari nilai minimal sendiri, maksimal sendiri, merata-ratakan sendiri, dan langsung bisa menjumlahkan walaupun data itu dalam jumlah yang sangat banyak. Dengan Excel for Windows, rumus ini sangat membantu. Di sini saya hanya ingin membantu teman-teman bagaimana cara menggunakan fungsi-fungsi operasi penjumlahan yang ada di Excel for Windows. Terkadang masih banyak yang belum memahami cara menggunakan fungsi-fungsi ini. Baiklah, kalau kayak gitu kita masuk ke materi. Baiklah, kita memulai membuat rumusnya. Pertama kita menggunakan rumus yang manual. Klik di sini. Klik di kursor ini, kita ingin tahu jumlahnya tabungan Willy pada bulan Juni, bulan Juli, dan bulan Agustus. Artinya kita harus menambahkan 3 bulan ini. Klik sama dengan, lalu arahkan ke kursor sini, baru klik tambah. Arahkan ke kursor sebelahnya, klik tambah lagi, arahkan ke kursor sebelahnya, lalu tekan enter. Nah, ini muncul 3.300.000. Kalau datanya cuma 3 sih nggak apa-apa. Coba bayangkan kalau data ini ada 50 atau 100 data. Kita akan klik dan rumusnya akan sangat-sangat panjang. Itulah yang disebut dengan cara manual. Kita bayangkan kalau data itu ada 50 sampai 100 data, maka kita terus berulang memberikan tanda plus dan plus sampai 100 kali. Nah, itu lebih enak jika kita menggunakan rumus fungsi sum. Caranya demikian. Caranya klik di sini, lalu beri tanda sama dengan, lalu klik sum, buka kurung, lalu kita sorot mulai dari data yang pertama sampai yang ketiga. Jadi kita sorot tabungan Willy dari bulan Juni, Juli, sampai Agustus, lalu beri tutup kurung. Setelah itu tekan enter. Sangat mudah kita dapatkan jumlahnya, yaitu 3.300.000. Berbeda dengan cara yang manual tadi. Baru di sini, ini kita delete dulu ya yang dua ini. Kita sudah menghitung dengan dua cara. Pertama cara manual, kedua adalah cara fungsi sum. Kalau menggunakan rumus fungsi sum ini, maka jika datanya banyak sampai ribuan pun kita tinggal sorot keluar. Tapi kalau pakai cara manual, nanti tangan Anda keriting. Oke. Selanjutnya rumus fungsi sum ini kita copy. Caranya seperti biasa, klik di rumus, baru tekan mouse sebelah kanan, tekan copy, taruh di bawah rumus,
tekan mouse sebelah kiri, tekan dan tarik sampai bagian akhir. Di sini bagian akhir kita ingin mengopi, hentikan sampai di sini, baru lepas mouse, klik mouse bagian kanan, lalu pilih paste. Oke, proses pengopian sudah selesai. Selanjutnya kita ingin tahu tabungan siapa yang paling banyak, maka kita menggunakan fungsi maksimal. Lalu kita ingin tahu tabungan siapa paling sedikit, maka kita menggunakan fungsi minimal. Dan kita ingin mengetahui berapa jumlah tabungan seluruh anggota, kita menggunakan fungsi sum. Kalau kita ingin mengetahui berapa rata-rata tabungan seluruh anggota, kita menggunakan fungsi average atau AVG. Kalau kita ingin mengetahui berapa anggota yang menabung, kita cukup menggunakan rumus fungsi count. Maka di sini akan tertera total peserta yang ikut menabung. Oke, kita buat satu persatu rumusnya. Kita klik di sini. Di sini kita ingin mengetahui berapa jumlah seluruh tabungan anggota, maka di sini kita klik jumlah. Lalu kita buat rumusnya di sini. Klik sama dengan klik sum. Lalu buka kurung. Lalu sorot data yang ingin kita hitung, yaitu dari atas ini sampai ke bawah. Caranya, taruh data di atas sini. Klik mouse sebelah kiri, tarik sampai bagian terakhir, lalu tutup kurung, lalu enter. Kita mendapatkan jumlahnya sebesar Rp32.500.000. Lalu kita ingin mengetahui jumlah rata-rata, klik di sini. Di sini kita ganti dulu dengan kata rata-rata. Lalu kita bawa mouse ke sebelah sini. Lalu kita klik sama dengan ketik average, buka kurung. Yang perlu diperhatikan di sini, tulisan bahasa Inggrisnya tidak boleh salah. Baru kita sorot datanya, tarik ke bawah sampai pada bagian akhir, lepas mouse-nya, lalu tutup kurung. Tekan enter. Kita sudah mendapatkan nilai rata-ratanya adalah Rp2.954.545. Kemudian kita ingin mengetahui berapa jumlah tabungan terkecil, maka tulis di sini jumlah tabungan minimal. Di sini sudah kita tulis jumlah minimal, lalu kita buat rumusnya di sini, ketik sama dengan tulis min, buka kurung. Kita sorot datanya seperti tadi sama caranya. Kita sorot datanya seperti tadi sama caranya, lalu tutup kurung. Lalu tekan enter. Kita sudah mendapatkan nilai tabungan terkecil, yaitu Rp1.800.000 jatuh pada saudara Jen. Berikutnya kita ingin mengetahui jumlah maksimal, maksudnya jumlah tabungan yang paling besar. Kita klik di sini, baru kita tulis jumlah maksimal. Lalu kita buat rumusnya di posisi sini, klik sama dengan klik maksimal, klik max, MAX, lalu buka kurung. Kita sorot datanya sampai yang terakhir, lalu tutup kurung dan ketik enter. Kita sudah temukan jumlah tabungan terbesar adalah 5 juta jatuh pada saudara Esa. Kemudian yang terakhir, kita ingin mengetahui berapa jumlah anggota yang ikut menabung. Lalu kita bawa kolom ke tempat kita akan membuat rumus. Taruh di sini, lalu klik sama dengan klik count. Lalu buka kurung. Lalu sorot datanya. Tutup kurung. Enter. Kita temukan ada 11 orang. Di sini tadi belum masuk ya. Kita ulangin kembali ngetiknya. Kita ketik jumlah anggota. Di sini saya ketiknya bukan jumlah anggota tapi jumlah penabung, sama saja. Jadi di sini kita dengan mudah untuk mendeteksi satu kolom ini, ingin mengetahui jumlah seluruhnya, jumlah rata-ratanya, jumlah minimalnya, dan jumlah maksimalnya, serta jumlah anggotanya.
Data-data perhitungan seperti ini dapat kita lakukan secara cepat dan hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja, walaupun data ini jumlahnya ribuan orang. Jadi tidak perlu takut dengan hitungan yang banyak kalau kita mengerti cara mengoperasikan fungsi-fungsi statistik yang ada di Excel for Windows. Mungkin hari ini itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa meningkatkan kinerja kerja saudara-saudaraku.